Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 Psikologi Kognitif. Kita akan mereview materi dari kelompok 1 dan juga dari Ibu. Sebelum masuk ke proses review, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda dengan NIM akhir 094. Saya Siti Arifin Nurul Mumin dengan NIM 099. Saya Dimas Wiradika dengan NIM 084. Saya Muhammad Abi Zaki dengan NIM 107. Oke. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu definisi dari atensi yang akan dijelaskan oleh saya dari buku itu. Definisi dari atensi adalah konsentrasi yang berpusat ke aktivitas mental yang memungkinkan untuk mengambil porsi terbatas dan aliran informasi yang tersedia dari sensorik, diingatan, atau memori. Nah, menurut pendapat kita pribadi itu, kalau misalkan atensi, menurut saya pribadi adalah informasi terbatas yang bisa ditangkap oleh manusia di dalam ingatannya. Kalau menurut Arindi gimana? Atensi adalah konsentrasi aktivitas mental dan memungkinkan proses kognitif kita untuk mengambil bagian terbatas di ingatan kita. Kalau Dimas gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, atensi itu bagaimana cara kita mengkonsentrasikan pikiran kita pada suatu aktivitas yang sedang terjadi. Oke, terakhir. Kalau menurut aku sih pemusatan pengamatan yang menyebabkan meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan dari stimulus yang terbatas. Oke, jadi intinya kesimpulan dari keseluruhannya adalah atensi itu tentang pemusatan ya, pemusatan pikiran itu biar kita kalau misalkan ngelakuin segala aktivitas tuh fokus gitu. Saya ingin membahas sedikit tentang 3 macam proses atensi ya. Kemarin tuh Ibu sempat sudah berkesempatan menyampaikan materi 3 proses atensi. Yang pertama itu ada divided attention. Nah, divided attention ini bagaimana cara kita membagi atensi atau perhatian kita terhadap satu atau lebih pesan secara stimulus. Yang kedua itu ada selective attention. Selective attention ini adalah bagaimana cara kita menseleksi atensi-atensi yang terjadi di luar yang ingin kita memfokuskan atensi kita ini terhadap satu stimulus ini. Yang ketiga itu ada saccadic movement, yaitu bagaimana cara kita memindahkan satu perhatian kita terhadap perhatian lain dengan cepat. Di sini saya akan menambahkan beberapa proses. Di dalam PPT Ibu ini ada 3 proses. Saya membaca beberapa jurnal, menemukan ada beberapa tambahan dari proses ini. Ada sedikit perbedaan dari proses yang Ibu sampaikan. Dari yang saya simpulkan ada yang pertama ada perhatian yang terus-menerus atau sustained attention. Perhatian ini berupa konsentrasi, adalah kemampuan fokus pada satu hal secara berkelanjutan. Ketika kita berkonsentrasi, mengupayakan agar suatu permasalahan ini segera selesai untuk fokus ini. Yang kedua ada perhatian bergantian atau alternating attention. Adalah kemampuan seseorang dalam mengubah atensi dari satu hal ke satu hal yang lain. Yang ketiga ada perhatian selektif. Perhatian selektif ini sudah dibahas oleh Ibu dalam selective attention, yaitu bagaimana cara kita memilih perhatian yang lebih penting, stimulus yang lebih penting dari banyaknya stimulus lainnya. Yang keempat ada perhatian terfokus atau focus attention, di mana perhatian ini secara tiba-tiba ada informasi yang masuk pada kita. Contohnya itu seperti kilatan cahaya atau dentuman suara keras, kita dapat berfokus langsung kepada atensi stimulus yang diberikan itu. Yang terakhir ada perhatian terbatas atau limited attention. Perhatian terbatas ini sering diartikan sebagai perhatian terbagi, yaitu bentuk perhatian yang dapat dijumpai ketika seorang melakukan multitasking. Yaitu multitasking itu seperti kayak melakukan suatu kegiatan satu bersama dan kegiatan lainnya. Seperti itu, Adit. Oke. Next akan dibahas oleh Arindi. Materinya tentang apa, Arindi? Boleh dijelaskan? Kesadaran. Di PPT tentang kelompok 1 kan judulnya dari tema yang Ibu berikan adalah atensi dan kesadaran, tapi di PPT-nya tidak ada tentang kesadaran. Nah, kesadaran saat ini kan topik yang populer. Penelitian menunjukkan bahwa orang kadang-kadang tidak menyadari proses mental mereka yang lebih tinggi. Misalnya,
Mereka bisa memecahkan masalah, namun tidak sadar bagaimana mereka benar-benar mencapai solusinya. Terus yang kedua, kita akan menjelaskan faktor eksternal dan faktor internal dari atensi. Yang pertama tuh, kenapa sih Mas? Faktor yang mempengaruhi dari atensi ini sendiri ya? Ya, faktor yang mempengaruhi dari atensi ini sendiri. Faktor yang mana dulu nih? Eksternal apa internal? Yang pertama ada eksternal. Eksternal dulu. Eksternal akan dibahas sama saya. Yang pertama itu ada intensitas atau ukuran. Nah, contohnya itu kan ada suara yang keras dan cahaya yang terang. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika kita ada di satu ruangan, terus ada dua atensi, kita tuh salah satu atensinya tuh bersaing gitu. Nah, yang dipilih itu biasanya yang paling mencolok di antara suara yang keras dan cahaya yang terang itu pasti kita lebih duluan ngelihat atau atensi kita tuh berpusat pada suara yang keras dulu kan daripada cahaya. Nah, itu pengertian dari intensitas dan ukuran. Terus yang kedua ada kontras dan novelty. Contohnya itu kan kayak pas kita lagi nonton TV nih, terus tiba-tiba ada yang ngetuk pintu keras kayak paket kayak gitu kan, pasti atensinya langsung berpindah kan. Jadi yang asalnya kita berpusat lagi nonton TV, karena ada yang lebih menarik tuh paket yang misalkan kita tunggu-tunggu itu, jadi kan kita langsung mengalihkan atensi kita. Terus yang ketiga ada repetition, yaitu pengulangan. Contohnya itu iklan di TV yang terus-terusan diulang itu pasti bakalan lebih menarik dan juga jadi pusat perhatian buat kita. Terus yang keempat ada movement itu gerakan, contohnya kayak balon angin yang di jalan yang kena angin goyang-goyang kayak gitu, kalau nggak balon-balon kayak Vivo, Oppo yang kayak gitu-gitu, yang merek-merek HP itu kan karena mereka gerak-gerak atau menimbulkan sesuatu yang mencolok pasti akan menjadi atensi gitu buat kitanya. Terus yang kelima ada stimulus yang terlatih dan familiar, contohnya nama kota atau nama desa. Jadi ketika seseorang lagi ngobrol sama orang lain terus nyebutin nama kota atau nama desa asal kita, pasti kita langsung secara nggak langsung atensinya langsung ke mereka gitu, berpindah. Nah, selanjutnya ada faktor internal yang akan dijelaskan oleh Jaki. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal atensi. Yang pertama adalah motivasi. Kita tertarik pada sesuatu karena pada diri kita ada motivasi atau kehendak atau keinginan pada sesuatu tersebut. Semisal orang yang lapar cenderung tertarik pada makanan. Nah, jadi kan kalau lapar kan otomatis kita mau makan bukan mau minum. Nah, yang selanjutnya adalah preparatory set, yaitu kesiapan seseorang untuk berespon terhadap suatu masukan tetapi tidak pada yang lain. Misalnya menunggu telepon dari pacar. Kan pada saat menunggu telepon pacar kita harus sudah siap seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada interest. Orang yang memiliki minat terhadap sesuatu cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan minatnya tersebut. Seperti orang yang hobi membaca lebih tertarik pada buku-buku yang baru sehingga tidak tertarik pada musik. Seperti itu. Udah? Udah, ada yang mau dibahas? Dimas? Ada yang aman? Aman? Oke. Kesimpulan secara keseluruhan yang bisa kita ambil itu mungkin perbandingan yang bisa kita review tadi itu lebih banyak dari PPT Ibu, karena kalau dari PowerPoint yang kelompok 1 itu kebetulan mengambil pengertian atensinya itu dari psikologi fungsi, bukan dari psikologi kognitif. Jadi kita nggak bisa nge-review secara keseluruhan untuk PPT yang dari kelompok 1. Kita cuma bisa nge-review PPT yang dari Ibu. Itu aja sih mungkin. Sekian review dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.